Hidup Sehat bersama Dr. Eccles selalu menyajikan informasi kesehatan bermanfaat dan pasti dengan narasumber terpercaya. Selamat menyaksikan. Gangguan kesehatan tulang belakang ini menjadi hal yang umum karena mungkin dialami sebagian besar orang. Tapi tahukah Anda, gangguan kesehatan tulang belakang bisa terjadi sejak dini, sejak anak-anak. Tapi tahukah Anda juga bahwa peran orang tua dalam mengurus tumbuh kembang anak berpengaruh terhadap pertumbuhan kesehatan tulang belakang, seperti bisa terjadinya skoliosis, bahkan HNP. Hal-hal simpel seperti menggendong anak, cara mengurus anak, cara treatment sejak dini ternyata berpengaruh. Nah, bagaimana cara mengenalinya sejak dini dan bagaimana penanganannya? Simak perbincangan saya bersama Dr. Ibrahim Agung, spesialis Rehat Medik. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Ibrahim Agung, spesialis Rehat Medik. Apa kabar dokter? Sehat, alhamdulillah. Oke, kayaknya gangguan kesehatan tulang belakang aman ya? Saya lagi tanya, aman terus. Mudah-mudahan aman ya, karena kita berbicara mengenai tulang belakang, dokter. Ini menjadi mungkin isu hangat karena saya juga lagi treatment nih tulang belakang sama dokter nih. Nah, ngomong-ngomong kesehatan tulang belakang, dokter, ini kan dipengaruhi sejak dini ya? Betul. Sejak bayi. Sejak dari bayi, anak-anak, betul. Anak-anak bisa ya? Bisa. Nah, mungkin masyarakat ingin tahu apa sih jenis gangguan yang sering terjadi sejak dini? Seperti kan kita ketahui bersama ada mungkin yang umum skoliosis, betul, sampai HNP. Apakah memungkinkan dari sejak dini, dok? Iya, betul. Jadi memang kita harus lihat kelainan tulang belakang pada anak, pada dasarnya ada yang bawaan. Jadi memang terlahir sudah memiliki kelainan pada tulang belakangnya. Baik. Tapi ada juga yang didapat. Nah, didapat ini bisa disebabkan karena kesalahan orang tua dalam melakukan handling ataupun pergerakan atau treatment pada anaknya. Sehingga bisa terjadi anak itu mengalami masalah tulang belakang. Seperti yang paling sering skoliosis. Kita tahu skoliosis ya, tulang belakangnya bisa bengkok, plus ada rotasi atau perputaran dari tulang belakangnya. Ada juga kifosis. Kifosis ini postur yang bungkuk seperti ini. Ini kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang banyak sekali dok, karena mungkin harus online atau pakai HP, jadi posturnya agak kifosis atau bungkuk. Atau ada juga hyperlordosis. Jadi terlalu begini. Ini juga menyebabkan gangguan pada tulang belakang pada anak. Itu semua jelas harus kita bisa cegah dari awal dan deteksi dari awal sehingga nanti ketika dewasa tidak menyebabkan masalah yang berat. Gangguan yang berarti ya? Betul sekali dok. Oke pemirsa, saya bersama Dr. Ibrahim akan memperagakan cara menggendong anak yang baik dan tentunya berpengaruh terhadap kesehatan tulang belakang. Oke, baik Dr. Ibrahim, kita akan memperagakan cara yang benar ya, menggendong anak. Ini perlu dipahami nih oleh orang tua yang di rumah. Oke, silakan dokter. Ya, jadi memang menggendong, ingat dia bukan hanya memindahkan bayi, tapi sebenarnya gendong juga merupakan bentuk stimulasi kita untuk tulang belakang. Itu yang harus orang tua tahu. Nah, secara umum kita akan bagi kurang dari 2 bulan. Jadi kalau bayi, kemudian anak 2 bulan sampai 6 bulan, dan nanti di atas 6 bulan ya, cara menggendongnya. Kalau kita kurang dari 2 bulan, bayi ini belum memiliki stabilitas pada lehernya. Setuju. Jadi memang kalau kita gendong bayi ke atas, ini kita harus berikan sanggahan di lehernya. Jadi harus ada sanggahan di leher ya? Sanggah di leher persis. Karena memang bayi belum memiliki stabilitas di tulang belakang, terutama di area lehernya. Tapi sebaliknya, ketika sudah lebih dari 2 bulan, harusnya kontrol atau stabilitas leher sudah terbentuk. Jadi kita tidak perlu menopang di lehernya, kita turunkan sedikit di bawahnya. Kalau kita menopang di leher, nanti otot ini terbiasa ditopang, malah dia tidak bisa kontraksi dengan kuat. Gitu. Tapi kalau kita turunkan ke bawah, kita akan membiasakan merangsang atau menstimulasi tulang belakang area leher untuk lebih kuat menopang kepalanya. Setuju. Karena memang satu kesatuan tulang belakang sama ada otot-ototnya ya? Betul. Jadi kalau kurang dari 2 bulan kita support, kalau sudah di atas 2 bulan kita turunkan ke bawah sehingga lehernya bebas, tapi punggungnya kita tahan. Baik. Berarti kalau lebih 2 bulan udah bisa ya? Bisa kita tahan, karena biasanya 2 bulan bayi sudah bisa mengangkat kepala.
begitu. Kemudian kalau sudah sampai 6 bulan, nanti kan 6 bulan anak sudah mulai merangkak dan duduk. Nah, kadang-kadang orang masih gendong begini. Harusnya kalau sudah 6 bulan, apalagi anak itu sudah mulai bisa duduk atau merangkak, kita support di bawah saja. Sehingga kita memberikan stimulasi untuk stabilitas dari tulang belakang mulai dari leher, punggung, sampai dengan ke pinggangnya. Tapi panggul tetap kita support. Oke. Nah, yang kadang-kadang salah adalah kita gendong begini karena kita agak takut. Kalau kita mau gendong yang lebih stabil, kita bisa gendong seperti ini. Kita dudukan ke depan, ini kita support ke badan kita. Jadi kita support seperti ini. Nah, ini aman. Kenapa? Karena kalau kita curiga ataupun kita masih khawatir tulang belakangnya belum kuat, kita sudah menopang ke tubuh kita. Baik. Jadi aman. Tapi tetap dia kita berikan beban ke tulang belakangnya. Sehingga kita tetap merangsang atau menstimulasi tulang belakang mulai dari leher, sekali lagi sampai dengan ke pinggang. Jadi seperti ini. Jalan aja seperti ini nggak apa-apa. Baik. Gendong. Kadang-kadang orang tua menggendong ke arah seperti ini. Gendong begini. Iya. Nah, ini satu kondisi yang akan membahayakan bukan hanya tulang belakang, tapi untuk panggulnya. Panggul pada anak ini harusnya kita bisa pertahankan begini. Tapi kalau terlalu lebar, ada resiko namanya subluxasi atau terlepasnya bonggol pada tulang panggul ini untuk lepas. Setuju. Jadi kalau misalnya begini, misalnya saya badannya lebih besar, anak ini akan melebarkan, mengikuti. Dan ini resiko untuk terlepas sangat besar. Maka untuk anak yang sudah lebih stabil, di atas 6 bulan atau di atas 9 bulan, lebih baik kita menggendong itu di samping, dok. Jadi seperti ini. Gendong di samping, karena ini tidak terlalu lebar, kita support. Mau diberikan kain untuk menopang, boleh. Silakan. Mau dikasih support di bawahnya, boleh. Nah, ada kan sekarang modalitas-modalitas untuk membantu orang tua menggendong anak. Itu disarankan, dokter? Kita harus lihat dulu sebenarnya. Ada banyak sekali zaman sekarang variasinya. Tapi prinsipnya, asalkan modalitas tersebut dapat mensupport yang tadi kita sudah informasikan, baik posisinya di usia 2 bulan sampai 6 bulan, ataupun di atas 9 bulan. Kalau itu memang mensupport dan mendukung, itu boleh diberikan. Nah, dokter, ini kan masyarakat mungkin umum udah tahu ya dengan istilah skoliosis atau bentuk tulang belakang yang miring mungkin dan sebagainya. Itu berpengaruh juga di cara menggendong nggak, dok? Itu bisa disebabkan juga salah satunya dari ketika proses menggendongnya. Memang skoliosis yang paling sering disebutkan penyebabnya idiopatik, nggak tahu apa. Tapi memang beberapa teori mengatakan kalau pertumbuhan dari tulang belakang ini tidak seimbang, itu bisa menyebabkan skoliosis. Maka cara menggendong, misalnya banyak orang gendong begini ya, anaknya tiba-tiba miring ke sini, kemudian kadang-kadang miring ke sini. Itu kita bisa bayangkan bahwa beban ke tulang belakang menjadi tidak simetris. Itu yang akan beresiko menyebabkan skoliosis atau tulang belakang menjadi bengkok. Baik hurufnya C bentuknya atau bentuknya S. Dok. Setuju. Jadi walaupun sesuai umur tadi yang diberikan oleh dokter ya, tapi mungkin sebagai orang tua kita tetap harus controlling ya. Betul. Oke, dokter, tentang berbagai kelainan tulang belakang pada anak. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendeteksi dini? Oh, anak kita mengalami kelainan tulang belakang. Gimana? Baik. Jadi kalau misalnya anak, kita harus lihat dulu apakah dia sudah mulai bisa berdiri, berjalan, atau masih belum. Tapi kalau misalnya anak dengan kelainan tulang belakang, biasanya pasti mengalami fungsi yang terlambat. Misalnya harusnya 6 bulan sudah mulai duduk, ini dia terlambat, belum bisa. Ataupun orang tua akan melihat ketika memandikan misalnya. Ketika memandikan, harusnya tulang belakang ini kan lurus. Tapi kalau memang ada bengkok, biasanya sudah mulai ada kelainan dengan bentuk yang tidak simetris seperti ini. Kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa bisa jadi kaki anaknya panjang sebelah. Itulah yang bisa menyebabkan skoliosis salah satunya. Jadi perbedaan panjang kaki akan menyebabkan panggul ini menjadi lebih tinggi salah satu sisi. Itu yang dikompensasi dengan tulang belakangnya menjadi skoliosis. Nah, jadi kita melihat kalau pola jalannya normal, kemungkinan besar masih aman. Tapi kalau misalnya jalannya sudah mulai ada yang berbeda, hati-hati. Atau satu lagi, kalau anaknya sudah sekolah, kita bisa melihat dari posturnya dia. Misalnya anaknya agak bungkuk, kita bisa lihat. Atau misalnya anaknya berdiri tapi bahu kanan lebih tinggi, kita harus lihat. Atau panggulnya, kadang-kadang kalau berdiri, panggul kanan ini sudah lebih tinggi begini. Kita cek. Nah, jadi deteksi segera itu yang lebih penting, dok.
periksa memang ya. Tapi dokter gini, Ya. sebagai orang tua kan kita kadang-kadang ada kekhawatiran. Apakah ada batasan umur yang tepat? Oke, kita bisa langsung melakukan treatment atau udah dikatakan terlambat gitu, dok? Jadi kalau untuk kelainan kaki ini juga akan berpengaruh terhadap anak ya. Kita observasi di umur 2 tahun, 3 tahun, kalau memang kira-kira masih belum dilakukan terapi atau masih aman, nanti 8 tahun akan kita evaluasi kembali. Oke. Tapi kalau untuk tulang belakang, hati-hati pada saat sudah sudah mulai dewasa. Kalau untuk umur perempuan biasanya umur 9 tahun sampai 12 tahun. Ketika sudah menstruasi ini akan terlihat sekali nanti. Tapi kalau untuk laki-laki biasanya di umur 10 tahun sampai dengan 13 tahun. Baik. Terakhir adalah maturasi tulang. Kalau tulangnya sudah matur, dia kemungkinan besar sudah tidak akan terjadi perubahan. Kalau perempuan biasanya di umur 17 sampai 18, kalau laki-laki 21 tahun. Baik dokter, tadi kan kita sudah membahas mengenai seluk-beluk cara mendeteksi dini, cara mengatasinya. Kesimpulan mungkin dokter yang mungkin disampaikan pada orang tua, apalagi ibu-ibu nih di rumah. Baik, ya kita sebagai orang tua jangan nganggap remeh, jadi jangan kita pikir bahwa gendong itu biasa. Padahal banyak sekali gangguan tulang belakang pada anak yang mungkin disebabkan karena kesalahan kita ketika menggendong. Yang kedua adalah deteksi dini atau screening segera ketika kita melihat ada kecenderungan ataupun kemungkinan kelainan tulang belakang pada anak. Sehingga ini merupakan satu bentuk tanda kutip investasi untuk tulang belakang anak di usia dewasa nanti. Terima kasih dokter. Sama-sama, Informasinya sangat bermanfaat ya, apalagi hal yang simpel ternyata bisa berpengaruh untuk masa depan. Betul anak-anak sekali. kita. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Dr. Ibrahim Agung, spesialis rehabilitasi medik. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Ibrahim juga untuk Hidup Sehat bersama saya, Dr. Ekles.